Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Islami SMA Negeri 1 Magetan bersama dengan saya Aryo Jatikusumo yang akrab disapa dengan Aryo yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Jadi pada podcast kali ini saya tidak sendirian sobat, karena saya ditemani oleh rekan saya yang subhanallah luar biasa. Jadi dia adalah ketua SIS 1 OSIS SMA Negeri 1 Magetan, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan salah satu anggota aktif dari ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Magetan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sapa. Halo Fatur. Halo juga Aryo. Oke, gimana kabarnya Fatur pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, pada podcast kali ini kita punya sebuah tema atau topik ini, yaitu Ramadan Old Edition versus Ramadan New Edition. Jadi gimana sih maksudnya dan cara menghadapinya? Tapi sebelum itu boleh nggak sih Fatur untuk perkenalkan diri dulu kepada sobat muslimin dan muslimah yang berada di rumah. Mulai dari nama, terus juga asal sekolah, dan boleh juga kelasnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Zailani. Untuk saat ini saya duduk di kelas 11 SMA Negeri 1 Magetan. Terima kasih. Oke, Fatur Rahman Zailani atau akrab sapa Fatur gitu ya. Betul Aryo. Oke, gak kerasa nih Fatur, kita sudah tiba di bulan Ramadan tahun 2025 pada kalender Masehi. Nah, back to topik kita, yaitu Ramadan Old Edition versus New Edition. Nah, kalau menurut dari sudut pandang Fatur, Ramadan Old Edition tuh gimana? Oke, kalau kita ingin mencari perbedaan, itu kan tentu ada perbandingan. Oke. Kita contohlah perbandingan antara 1 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang lalu. Kalau kita bicara Ramadan 10 tahun yang lalu, yang dimana kita itu masih kecil nih Aryo. Oke. Itu kita benar-benar bisa memaknai yang namanya bulan Ramadan. Contoh nih, kalau kita sore itu sangat semangat untuk datang ke masjid untuk melaksanakan ngaji bersama teman-teman. Iya. Selanjutnya sampai ke malam hari itu kita benar-benar semangat untuk melaksanakan sholat tarawih dan tadarus bersama. Tak lupa juga sampai ketika pagi hari nih bersama-sama dengan teman-temannya membangunkan warga sekitar, entah itu menggunakan kentongan, beduk, galon. Ketika itu benar-benar kita itu bisa memaknai yang namanya Ramadan Aryo. Oke. Kalau kita bandingin dengan Ramadan 1 tahun yang lalu, benar-benar berbeda. Mungkin karena efek yang pertama gadget. Iya. Tentu kita nggak bisa lepas dari gadget. Ketika pagi bangun tidur kita langsung buka HP. Kemudian sahur, setelah sahur langsung buka HP. Kemudian nanti sekolah juga pasti bawaannya HP. Terus nanti sampai rumah pun juga nanti main HP lagi. Iya. Dan itu realita zaman sekarang. Dan kalau kita komparasi lagi nih, contoh pas sholat tarawih dulu 10 tahun yang lalu itu kan bener-bener rame banget nih Aryo. Iya, setuju. Kalau di masjid itu bener-bener full dari awal sampai akhir Ramadan. Berbeda sekali kalau kita bicara 1 tahun yang lalu. Mungkin 7 hari pertama masih semangat-semangatnya, masih full masjidnya. Tapi semakin lama semakin luntur, semakin meninggalkan, dan akhirnya di akhir Ramadan hanya mungkin maksimal 2 shaf masjid. Itu kalau kita bicara miris ya miris, tapi itu realitanya zaman sekarang Aryo. Oke. Kalau tadi pertanyaannya Ramadan Old Edition itu gimana, sudah dijawab secara gamblang, langsung sampai perbandingannya itu. Kalau aku notice tadi memang dari pemaknaannya itu sudah beda banget ya Fatur. Betul. Apalagi semenjak adanya COVID itu ya. Benar. Terutama ini untuk para Gen Z atau anak-anak muda ini ya, yang sudah mulai luntur pemaknaannya di bulan Ramadan karena efek dari gadget gitu ya. Betul. Karena memang gadget ini adalah, kalau orangnya bilang itu
sebuah setan yang selalu kita pegang gitu. Iya, Karena bisa membawa ke sisi negatif. betul betul. Terus tadi juga dinotis dari aktivitas-aktivitasnya ya. Kalau dulu memang banyak banget ya anak-anak muda seumuran kita itu waktu itu kan masih usia di SD SMP ya. Betul. Itu rajin-rajin ke TPA. Iya, Terus juga kalau malam tadarus. Tapi Betul. kalau di saat ini mungkin sudah berkurang banget. betul. Terus masalah tarawih, aku setuju banget Fatur. Apalagi semenjak Covid ya. Ya. Itu sudah sangat-sangat terlihat sekali perbedaannya. Karena kan kita Covid itu sempat vakum ya atau Iya. enggak kita lockdown itu sekitar 1 sampai 2 tahun Betul. dan itu kita nggak diperbolehkan kemana-mana termasuk juga pada saat Ramadan. Iya, Nah, itulah membawa kebiasaan yang bisa dikatakan males gitu ya. betul. Dan terbawa sampai saat ini dan menjadi pemaknaan di bulan Ramadan tuh jadi kayak kurang gitu ya. Bener banget Aryo. Nah, ini kan sudah terlihat perbedaannya. Kalau menurut Fatur, gimana cara untuk kita menghadapinya, Fatur? Baik, kalau kita ingin menghadapinya, kembali lagi kepada diri sendiri. Kita patut bertanya kepada diri sendiri, kenapa kok kita merasa Ramadan dulu itu berbeda dengan Ramadan yang sekarang? Kalau semisal yang mempertanyakan hal itu tidak hanya satu orang, tapi banyak sekali orang, perlu patut ditanyakan, kok bisa kayak gini? Tapi ada satu kalimat nih Aryo. Iya, Jadi begini, Ramadan itu selalu ada, tetapi kita yang berubah. Ramadan itu tidak pernah berubah, tapi kita yang meninggalkan Ramadan itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita melihat dari satu kalimat itu ya Aryo, Ramadan itu sebenarnya tidak berubah. Kalau kita komparasi 10 tahun yang lalu dengan sekarang, Ramadan itu sebenarnya sama aja. Tapi yang berbeda itu adalah kita. Oke. Kita bisa melihat fakta sekarang itu kalau dulu pas SD mungkin karena nggak ada terlalu beban yang terlalu besar sehingga kita itu benar-benar bisa memaknai Ramadan. Iya. Sedangkan kalau kita bicara sekarang sudah ada tekanan tersendiri. Belum lagi kalau kita bicara generasi sebelum kita mungkin udah ada yang berkeluarga, Iya. sudah sibuk mencari nafkah, sudah sibuk memikirkan hal-hal lain. Itu menjadikan kita itu seperti merasa Ramadan itu berubah. Padahal yang berubah itu bukan Ramadannya, tapi adalah kita. Dan bagaimana cara kita menghadapinya adalah kembali ke diri sendiri. Kita niatkan dalam hati bahwa kita selalu berpikiran kalau Ramadan itu lebih baik, setiap Ramadan itu lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Oleh karena itu, kita selalu berpikir positif dan selalu berpikir kalau kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah, sholat, dan berbuat baik kepada sesama. Begitu Aryo. Oke, kalau aku garis bawahi ada 2 hal nih. Yang pertama itu kepentingan. Betul. Nah, kalau Fatur tadi kasih kata-kata, saya juga pengen kasih kata-kata. Ya. Sesibuk-sibuknya duniamu, jangan kau lupakan akhiratmu. Gitu nggak sih konsepnya? Betul, betul banget Aryo. Meskipun banyak yang sudah berkeluarga, terus yang sudah kerja dan lain sebagainya, tapi diusahakanlah kita tetap bisa memaknai bulan Ramadan ini. Karena kan Ramadan tuh 1 tahun cuma sekali gitu ya. Iya. Apalagi yang sudah berkeluarga itu kan pasti punya putra dan juga putri ya, Iya. punya keturunan. Nah itu kan bisa menjadi contoh yang baik juga untuk putra putrinya. Jadi jangan sampai kepentingan duniawi itu menjadi alasan kita untuk meninggalkan akhirat. Betul banget Aryo. Nah, yang kedua tadi aku sempat menggarisbawahi intinya adalah refleksi diri. Jadi kayak kita itu harus menyadari di Ramadan sebelumnya kekurangan kita itu ada di mana. Terus juga apa yang perlu kita perbaiki supaya di Ramadan yang akan datang tuh kita lebih baik. Jadi ini mumpung bulan Ramadan, sobat muslimin dan muslimah yang menonton podcast kita kali ini bisa nih mulai direfleksi dirinya. Di Ramadan sebelumnya kesalahannya apa sih? Kekurangannya apa sih?
dan yang perlu diperbaiki apa sih supaya bisa memaknai Ramadan ini dengan lebih baik. Kayak gitu gak sih Fatur? Betul banget Aryo. Oke, ngomong-ngomong di bulan Ramadan nih Fatur, ada nggak kiat-kiat dari kamu untuk menghadapi bulan Ramadan supaya bisa mendapatkan keberkahannya, terus juga bisa meningkatkan ya, kalau kita bilang Ramadan tuh biasanya kebersamaan kita dengan keluarga kayak gitu. Betul banget Aryo. Kalau untuk kiat-kiat sendiri, kita harus berpikir begini. Ramadan itu tidak hanya menjaga diri dari dahaga dan lapar, tetapi Ramadan jauh lebih daripada itu. Di Ramadan ini adalah momen kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi antar sesama. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk refleksi diri. Dan dari poin-poin itu, aku ada nih beberapa kiat-kiat untuk kita bersama agar dapat mengarungi bulan Ramadan tahun ini menjadi lebih berkah lagi. Yang pertama yaitu ketika kita beribadah, jangan terlalu berpikir dengan ibadah karena tradisi, tapi lebih pada maknanya. Contohnya, berpuasa. Kita selalu berpikir kalau berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Puasa itu dapat menjaga kita dari hawa nafsu. Karena apa? Banyak nih yang salah persepsi kalau puasa itu hanya menjaga kita agar nggak makan, nggak minum. Padahal hawa nafsu juga kita perlu kendalikan ketika pas puasa ini. Ini bagaimana cara kita untuk menjaga diri. Itu yang pertama. Yang kedua, selain puasa, yaitu adalah tadarus. Kita itu seringkali nih, aku mungkin punya target. Kalau Aryo mungkin juga target tersendiri terkait membaca Al-Quran. Itu seringkali kita terlalu fokus pada targetnya. Walaupun itu betul, bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau kita bisa memaknai surat-surat dan ayat-ayat yang kita baca. Jadi kita nggak hanya mengejar target, tapi juga kita bisa mengejar pesan-pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya, dan kita dapat aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, yaitu jangan berpikir ibadah itu hanya tradisi. Yang kedua, beradaptasi dengan gadget, karena bagaimanapun kita nggak bisa lepas dengan gadget saat ini. Iya, betul. Kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Sebagai salah satu contoh, kita bisa menerapkan contoh notifikasi. Kita bisa memasang jadwal di HP kita untuk misal di jam tertentu kita membaca Al-Quran. Jadi penggunaan HP itu kita harus balance agar tidak memberikan manfaat yang terlalu negatif. Karena apa? Kita bisa mengkolaborasikan teknologi itu untuk kebaikan kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah seperti yang aku bilang tadi, berpikir kalau Ramadan itu, setiap Ramadan, khususnya Ramadan tahun ini, itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena itu kita selalu berpikir nih, kalau kita punya target, kalau Ramadan tahun ini kita selalu beribadah, kita lebih giat lagi dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Begitu Aryo. Oke, luar biasa sekali ya kiat-kiat dari Fatur ya untuk mengarungi bulan Ramadan. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Fatur yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya, memberikan beberapa masukan, saran, dan juga memberikan pengetahuan baru untuk sobat muslimin dan juga muslimah yang ada di rumah. Oke, terima kasih untuk sobat muslimin dan juga muslimah yang telah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat, dapat membantu sobat muslimin dan muslimah untuk mendapatkan syafaat di bulan Ramadan dan bisa menjadi pengingat kita dalam mengarungi bulan Ramadan kali ini. Sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.